Geda gedi geda oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sani Diananda dengan NIM 040403241666 untuk memenuhi tugas UAS hadis PKI. Yang terakhir ini dari kelompok 11 yang berjudul berkata baik atau diam. Arti hadisnya, Sunan Darimi Yazid bin Arum meriwayatkan kepada kami, Muhammad bin Isa meriwayat kepada kami dari Sa'id bin Abi Sa'id dari Abu Syurai al-Khuzai yang berkata, aku mendengar Rasulullah, semoga Allah memberkahi dan memberi kedamaian, bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia memuliakan tetangganya. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya ia berbicara yang baik dan baik atau diam. Relevansi hadis dengan PKI. Hadis ini memiliki keterikatan dengan bimbingan dan konseling Islam, terutama bagi para konselor untuk membimbing konseling atau klien diantaranya. Yang pertama, motivasi bagi konseli untuk selalu berkata baik agar dimudahkan baik di dunia maupun akhirat. Seluruh ucapan pasti akan ada pertanggungjawaban, maka berkata baik merupakan salah satu solusi dalam berkomunikasi untuk mengatasi suatu konflik. Yang kedua, mengajarkan praktik hifdzul lisan, menjaga lisan sebagai terapi untuk mengatasi masalah pribadi, seperti mencegah konflik yang dapat memutus tali silaturahmi dan agar konseling bisa memperbaiki diri agar menjadi pribadi yang baik. Yang ketiga, konselor bisa menggunakan sebagai salah satu acuan dalam membantu klien mengatasi isolasi, rasa terkurung atau murung, membangun empati terhadap sesama, dan menciptakan rasa aman di lingkungan yang merupakan bagian integrasi dari kesejahteraan psikologis. Yang empat, yang menjadi ciri-ciri seorang muslim yang beradab. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh agar manusia dapat menjaga adab kepada Tuhan dan sesama manusia. Manusia merupakan makhluk sosial yang membutuhkan orang lain, dan menjaga etika ialah merupakan salah satu rata beretika. Yang kelima, tanda-tanda seseorang termasuk dalam kategori ini adalah adanya kriteria yang terdapat pada diri seseorang yang termasuk dalam pengertian akhlak yang baik, diantaranya A. Banyak rasa malu, menahan diri dari sesuatu sebagai bentuk. Yang B. Kewaspadaan dari kemungkinan adanya hal yang tercela di dalamnya, menjauhinya. Yang C. Hal-hal yang meyakini hati seseorang, menebarkan kebaikan, jujur dalam berbicara. Yang D. Banyak bicara, banyak berbuat, sedikit berbuat salah, tidak dicurigai. Yang E. Dermawan, selalu bersyukur, bahagia, dermawan, penyayang, berbudi luhur, hati yang bersih, penuh. Yang F. Kasih sayang, tidak suka mengutuk, tidak memarahi, tidak suka mengadu domba. Yang G. Tidak berbelaka buruk, tidak tergesa-gesa, tidak membenar, tidak gigit, tidak haus memperlihatkan. Yang H. Wajah bersih-bersih, wajah manis, menyukai dan membenci sesuatu karena Allah SWT dan ridha karena Allah. Yang keenam, termasuk dalam perintah baginda SAW untuk memulihkan tetangga. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya ia memulihkan tetangganya. Menjadi landasan etika sosial Islam, ia menekankan hukuman antara iman, perilaku sosial yang harmonis di masyarakat. Yang ketujuh, memuliakan tetangga dan menjaga lisan adalah bentuk aktualisasi iman yang nyata. Tarbiyah Islam menembak nilai-nilai sosial ia sebagai sarana pembinaan akal masyarakat. Yang 8, dalam konsep modern beragama, penulis menulis bahwa peran hadis tentang memulihkan tetangga menebus batas agama
agama. Para kiai di pesantren menasihatkan sebagai dasar toleransi antarumat beragama. Yang ke-9, hadis tentang iman dan akhlak menunjukkan bahwa keimanan sejati tidak hanya bersifat ritual, tapi tampak dalam perilaku sehari-hari seperti menghormati tetangga dan tamu. Yang terakhir, kesimpulan hadis tentang memuliakan tetangga mengajarkan bahwa berbuat baik dan menjaga hubungan dengan tetangga adalah bagian penting dari keimanan seorang muslim. Dalam hadis dijelaskan bahwa hak tetangga berbagi menjadi 3 berdasarkan hubungan tetangga muslim yang juga berkerabat menjadi 3 hak, tetangga muslim yang bukan kerabat menjadi 2 hak, dan tetangga non-muslim hanya mendapat hak ketetanggaan tetangga seperti keluarga karena mereka lebih dulu mengetahui keadaan seorang sehingga perlu diamati dengan baik. Hadis ini juga muncul karena Muhammad SAW mendapat perintah terus-menerus dari malaikat Jibril untuk memuliakan tetangga sebagai wujud kesempurnaan iman dan akhlak. Memuliakan tetangga menimbulkan banyak sikap positif seperti memberi salam, menjenguk saat sakit, ikut berbelasungkawa, menjaga rahasia, dan berbuat baik sehari-hari. Selain bernilai sosial, hadis ini juga relevan dalam konteks bimbingan dan konseling Islam sebagai pendorong membangun komunikasi yang sehat dan hubungan harmonis dalam masyarakat. Dengan demikian, memuliakan bukan hanya kewajiban sosial tapi juga kewajiban agama yang menjadi bagian dari akhlak mulia seorang muslim. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.